Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah punya Ayaran. Di video kali ini aku akan menunjukkan cara membuat tali ya. Aku bilang ini apa ya, mame tian alias tian yang kita bikin dari bikinan mama dari perca kain kaos. Bisa kain kaos apapun ya, entah itu yang dia bahan jersey yang kemarin aku sempat share shortnya itu, atau bahan stretch lainnya. Nah, ini kebetulan yang aku mau jadikan contoh ini adalah yang ini ya. Ini kebetulan kemarin udah aku potong semua. Nah, ini adalah hasilnya, saudara. Karena sudah banyak banget ya. Nanti aku tunjukkan cara menyambungnya sehingga bisa kita bikin bola-bola benang, bola-bola yarn seperti ini. Seperti ini lumayan nih kalau lembah sebesar bola kasti ya. Nah, oh ya, tadi seperti aku bilang bisa juga dari yang lain. Ini bahan kain jersey yang itu loh bekasnya gamis, atau ini juga bekas apa ya, pokoknya semuanya dari pecah. Oke, jadi nggak kita buang percuma. Nah, kita mulai dulu dari kita memotong bahan. Ini kebetulan ada yang ini lumayan nih, cakep nih, apa lurus, atau kan ini udah aku potong ya. Kemarin itu enggak ada yang enggak lurus. Nah, kita ituin dulu segini. Kalau enggak lurus ya kita berpatokan pada salah satu yang lurus. Dan ini meskipun bagian tepi enggak masalah, karena kita akan membuat dia jadi raw edges ya. Apa ya, raw edges apa? Tian. Nah, ini bisa kita potong pakai rotary cutter, saudara. Ya, kalau mau cepat. Atau kalau kita misalkan kayak kemarin kita sambil ya iseng-iseng sambil nonton TV atau apapun itu, ya sudah kita potong aja sekian. Kita rata-rata aja. Di ukuran yang aku pakai di sini itu sekitar 1,5 sampai 2 cm. Ini coba aku lihat. Oh, ini sekitar 2,5 ya, 2 cm lah ya. Nah, kalau bahannya lebih tipis bisa kita bikin 2,5 atau 3. Jadi tergantung bahannya. Dan karena kita yakin ini sudah oke lurus, kita tinggal potong-potong aja kayak gini. Ya, nggak usah terlalu kalau nggak dilipat nanti kelamaan. Jadi kita potong aja kayak gini ya. Terus nanti kalau nggak sama Mbak, ada yang lebih kecil misalkan di ujungnya yang itu, nanti bisa kita akalin lagi, kita tambahin, karena nanti insya Allah hasilnya ya mungkin nggak akan benar-benar rata seperti kalau kita pakai tian yang beneran ya, tapi it's enough gitu loh, sudah lumayan cukup. Jadi intinya kita bisa menggulungnya, melipat-lipatnya sampai lurus, kemudian kita jahit lurus, nggak usah di garisin yang benar-benar gitu kan. Aku deketin lagi deh, nggak usah di garisin yang benar-benar. Kalau mau digarisin benar banget berapa juga nggak apa-apa, tapi nggak terlalu ngaruh juga sih sebenarnya. Jadi cukup kita perkirakan saja dia sekian ya. Oke, tinggal dikit lagi. Oke, yang ini, nah kalau yang udah tepi kayak gini kita rapikan dulu. Kalau dia terlalu gede ya, biar nggak jomplang nanti ketinggiannya. Hasilnya nanti nggak terlalu berbeda hasil stitchnya itu. Oke, nah lalu yang kita lakukan, ya Allah, ini ternyata dari tadi ke bawah aku motongnya. Oke, lalu setelah kita potong jadi seperti ini, sebanyak ini ya, banyak banget deh ini deh ya. Yang kita lakukan kemudian adalah kita ambil dua ya, ambil satu, lalu kita pertemukan ujungnya. Kita mau menggabungkan, nih kita potongnya dikit aja ya, saudara, kecil. Jadi sekedar dia ada lubang gitu aja ya.
semua kita gituin dulu deh. Jadi sekalian kita pegang gunting ya. Sekalian kita pegang gunting, kita ituin semua lubang-lubangnya, ujung-ujungnya. Kalau yang pertama sekali sih nggak usah di itu, keduanya nggak apa-apa. Jadi cukup bagian satunya, satu ujungnya nggak usah. Oke, katakanlah ini sudah dibikin lubang kayak ini semua. Yang kita lakukan berikutnya adalah kita mau menggabungkan ini dengan ini. Caranya bagaimana? Nih ya, ini katakanlah yang pertama ya, start yang pertama. Terus ini kita mau nyambung. Caranya kita masukkan ke posisi baik buruknya gimana, nggak usah dipikirin itu. Mau yang manapun terserah. Apalagi kalau kita pakai kain yang seperti ini ya, yang depan belakangnya nggak kelihatan. Ini kita masukkan ke yang ini yang kiri itu yang existing, ini yang tambahan ya, kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan seperti ini kan juga ada lubang. Ekornya yang tambahan, yang baru, itu kita masukkan. Lebih bagus kalau dia menghadap ke sini, ini dari belakang gini. Jadi dia nge-twist itu apa ya? Nge-twist itu twister high twist lah ya gitu. Nah, udah kita tarik. Udah deh. Tuh kan rapi kan seperti ini. Ya kan? Dan dia jelas kencang. Kita ulangi lagi, lalu selanjutnya kita ini. Kita ambil lagi satu. Ini yang existing kita masukkan ke yang baru. Nah, setelah itu yang baru kita masukkan ke yang lama dari belakangnya. Gitu. Jadi ini misalkan keluar ke sini ke sini. Nah, setelah itu kita tarik. Cis. Nah, seperti itu. Tuh, sudah rapi ya. Seperti itu terus sampai menjadi banyak panjang. Nggak sampai panjang banget juga nggak apa-apa biar nggak terlalu itu. Nah, sekarang cara menggulungnya gimana? Cara menggulungnya biasa aja sih, kita gulung aja awal kayak gini. Nah, kita gulung. Nanti kalau dia udah agak besar, ya Allah, nah seperti ini ya. Nah, setelah dari satu sisi ini selesai, kita bawa dia ke sisi satunya. Jadi nanti dia bisa membentuk sebuah bola gitu. Jadi cakep hasilnya. Ini kalau misalkan melungker gimana Mbak? Misalkan kayak gini, ya nggak apa-apa juga sih, nggak masalah. Tapi menurutku lebih rapi kalau dia bisa lurus seperti ini. Kalau pas awal sih nggak terlalu ngaruh ya, karena dia luasan permukaannya masih kurang. Nah, harus seperti ini tuh. Jadi kalau kira-kira sudah sini, kalau sudah banyak, kita ituin dia ke arah lainnya, apa istilahnya, berlawanan arah, ganti, pokoknya diputer-puter gitulah dia sampai dia tercover semua. Jadi nggak cuma satu sisi. Nah, jadi agak di apa ya, kalau semua arahnya seperti ini, ganti arah yang begini gitu ya, sampai nanti akhirnya dia menjadi sebuah bola besar seperti ini. Oke, jadi begitu ya. Setelah jadi bola besar seperti ini, baru bisa kita proses menjadi sebuah jadi apapun, keranjang atau apapun. Oke, aku lanjut nanti bikin keranjangnya ya. Terima kasih, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you. Selamat happy berkreasi.